Halo guys, nama gue Supriyana, sering dipanggil Yana, kalau digabungin jadi Yana Supriyana. Udah segitu doang. Kali ini gue mau bikin konten gimana ya, ngobrol santai itu. Dan kebetulan kali ini gue lagi kedatangan tamu jauh gitu. Namanya Asep Ajarimani, dia teman SMA gue, bareng gue gitu. Sekarang kebetulan lagi main, kita sepakat gitu buat bikin konten ngobrol santai gitu. Karena udah lama gak ketemu, dan dia juga temen sebangku gue pas masih dari SMA kelas 1 sampai lulus itu, sampai kelas 3. Dan ya langsung aja tanpa banyak lama gitu, Jai. Gue ngerokok boleh nih? Boleh. Oke. Namanya? Oke. Gue Asep Ajarimani. Follow aja Fajarisme_. Sebelumnya gimana bro, sehat bro? Apa? Sehat. Oh, baik deh. Gimana keadaan di luaran sana, di kota Cawang gitu? Gue pulang pas tengah-tengah corona ramai sih gue. Soalnya gue suruh gak boleh pulang situ Karena? gue dimarahin sama nyokap gue. Oke. Gue denger juga lu katanya mau mulai kuliah gitu bro. Oh iya benar. Gimana? Ya, kebetulan gue kan pas sudah lulus SMA tuh, kata nyokap gue tuh gue gak boleh kuliah dulu gitu, karena kan kakak gue lagi hamil tuh nih. Lagi hamil, kebetulan situ keuangannya tuh ke kakak gue gitu. Siap. Jadi gue mau gak mau harus ngalah. Jadi gue dipaksa untuk langsung kerja dulu setahun baru kuliah. Gue kerja buat kuliah uangnya gitu. Jadi kalau orang lain kerja buat ngasilin barang, motor atau apa, gue buat kuliah men. Keren. Nah ini buat kalian juga yang sekarang baru lulus, karena apa, giveaway dari corona gitu. Iya. Lulus karena corona. Kan gue juga pernah ngalamin itu, sempat bimbang mau ngelanjutin kuliah atau kerja. Dan ya itu balik lagi ke diri masing-masing sih, elunya pengen apa, pengen gimana, coba konsultasi sama orang tua. Dan ya intinya itu buat yang terbaik buat kalian gitu. Oh ya, yang penting berarti lu ke satu harus nurut sama orang tua dulu. Nah, jangan ngebawa kemauan diri sendiri. Gitu. Jadi ya lo coba konsultasi sama orang tua, bagusnya gimana, baiknya gimana. Dan ya ini salah satunya temen gua Fajar gitu. Kita kan asalnya beda sekolah SMP gitu ya. Iya. Jauh banget. Terakhir ketemu tuh pas Desember 2019. Pas waktu itu gua ya berarti masih di Bekasi, gua Jakarta, gua sempat main ke Bekasi gitu ya. Dan ya gitu, jadi balik lagi ke konsep yang tadi, kerja atau kuliah atau gimana ya gitu. Terbaiknya sih ya konsultasi sama orang tua, paling baiknya gimana. Dan walaupun belum bisa langsung lanjut kuliah gitu kan, kuliah tuh nggak ditentuin umur aja ya. Iya. Jadi walaupun kita berhenti berapa tahun dulu masih bisa gitu. Gue jujur aja gue pas lulus SMA tuh gue sempat bimbang dalam masa kedewasaan, kalau gitu apa namanya Ya kan. Bimbang dalam masa kedewasaan, gue kuliah suruh tar dulu sama orang tua, gue kerja nggak ada skill gitu. Gue bimbang di situ, gue harus ngapain. Jadi semuanya kembali ke diri sendiri lagi. Jadi harus gimana, lu harus merubah keadaan lu ke lebih tinggi, ke lebih maju kalau bisa gitu. Iya, karena kadang juga nih kita kan dari SMA gitu atau dari SMK, kebiasaan SMA, hobi SMA itu kadang-kadang suka masih melekat ya. Contohnya si Aja ini itu ketua skate sih. Bukan. Nah, dia sempat cerita sama gua, katanya bimbang, katanya pengen kuliah atau kerja tapi skate tetap jalan gitu. Tetap jalan. Nggak apa-apa, selagi masih bisa menyeimbanginya ya nggak apa-apa gitu. Tapi gue jujur, kalau untuk skate itu for fun sih, just for fun. Jadi untuk bersenang-senang buat lo. Setiap orang punya porsi senang-senang masing-masing gitu. Lo senangnya ke apa, lo hobinya ke apa. Jadi lo di sebagaimanapun lo sibuk, lo pasti punya salah satu buat menghilangkan kesibukan itulah, kepenatan itu. Gue lebih memilih ke skate sih. Dan kalau kalian penasaran sama skillnya, Fajar bisa di IG-nya ada, nanti gue cantumin, ada yang di deskripsi. Sama itu apa? Skate for Lagung, ya? Oh, lu SK8. Nah, nanti gua itu anak-anak gua. Enggak sih, jujur gua skate just for fun gitu. Gak ada senior, gak ada junior, jadi semuanya bareng-bareng lah. Just for fun. Lu mau main, ayo sama gua. Lu lama gua tinggal. Oh iya, nah sekarang tinggal gua yang nanya sama teman gua nih, Yana. Gua mau nanya tentang perkuliahan nih. Iya, gua kan setahun kebelakang sibuk sama kerja tuh. Walaupun gak setahun sih, cuma 6 bulan.
sempat ngaruh ya dari ijazah SMA sama ijazah kuliah juga itu ngaruh ya di pekerjaan ya? Ngaruh banget. Contohnya yang dia pernah cerita sama gua, katanya lulusan SMA itu gajinya berapa aja? Kalau yang bekas kerjaan itu? Gua sih kalau lulusan SMA rata-rata kalau UMR itu udah keren. Jadi kalau UMR, UMK itu udah oke lah. Tapi lo kalau sarjana, diploma apalagi udah magister atau apa, gaji lu bisa di atas 5 lah. 10 nyampe lo. Tapi gimana skill kita juga sih. Kalau skill kita bagus, kerjaan kita bagus, oke, lu diangkat. Tuh. Dan dari ijazah juga ternyata ngaruh ya? Makanya gua kan niatnya emang kuliah sih gitu. Lulus SMA langsung kuliah, tapi karena itulah tadi bukan dipaksa sih, tapi menuruti keadaan gitu. Iya benar. Iya. Karena ridhonya Allah ada di Ridhonya orang tua. ridhonya Allah. Iya. Tadi gue belum sempat nanya yang dunia kuliah ya. Oke gini, dunia kuliah tergantung sih kalian kuliahnya di in home, maksudnya di daerah kita sendiri atau di daerah orang lain. Nah sedangkan yang gue rasain kan itu di daerah orang lain aja ya. Ya walaupun tetangga kota lah, dari Kuningan ke Cirebon, itu sumpah beda banget. Jadi pertama gue masuk ke dunia perkuliahan, ya pertama sih gitu, jadi bimbang, gak ada temen. Terus sumpah ya, temen yang kayak SMA tuh jarang banget, susah banget. Tapi enaknya kuliah itu, apalagi kita ngekos gitu ya, kita ngalamin gimana dunianya kuliah gitu. Jadi apa ya, lingkungannya kuliah, apalagi pas malam, pokoknya seru dah. Terus kalau soal pergaulan tuh, pergaulan anak kuliah gimana tuh? Itu tergantung universitas kitanya. Gua gitu, kebetulan gue ngambil di perguruan tinggi Islam, agama, keagamaan. Nah ternyata di yang mindset pertama gitu, dugaan gua dikira kuliah di keagamaan itu fullnya agamis. Ternyata enggak, kita beda. Misalnya gua fakultas keagamaan, di sana ada fakultas penyiaran gitu, bukan fakultas sih, intinya jurusan penyiaran itu. Nah di situ perbandingan anak-anak tuh beda banget. Bedanya kuliah sama sekolah. Nggak apa-apa kita ngebahas dulu kuliah nih, karena kan ngobrol santai. Iya benar. Jadi bedanya kuliah sama sekolah. Kalau sekolah, guru yang enggak sih, bukan. Kata lainnya kata kasarnya gitu. Guru itu memerlukan siswa. Kalau siswa bandel atau siswa jarang masuk, guru suka nelponin atau kadang-kadang bahkan ke rumah nanyain kabarnya. Kalau kuliah beda aja. Kuliah itu kayak dosen tuh bodo amat gitu. Jadi lu guru yang nyari, bukan kita yang memerlukan dosen. Iya benar. Misalnya lu bermasalah lah, nah si dosen itu cuek. Kalau lu nggak nyamperin ke si dosen nih, ya udah, ada salah satu mata kuliah yang ngulang. Diulang misalnya semester 1 lu ada nggak lulus 2 MK. Nah nanti lu semester depannya lu ngulang. Jadi semester depan yang asalnya 8 mata kuliah nambah jadi 10 karena 2 tadi ada yang ngulang. Nah dan semua itu harus dilunasin. Kalau nggak dilunasin lu bermasalah di wisudanya. Di wisudanya, di sidangnya lu bermasalah. Nah ini bedanya. Jadi buat kalian yang mau berniat melanjutkan kuliah, ya gue saranin sih yang benar gitu tong. Yang benar, karena uang kuliah tuh buset berapa kali lipat dari sekolah ya. Pokoknya lu jangan nyanyain perhatiannya orang tua. Orang tua lu ngebiayain lu buat kuliah. Ya, kecuali emang lu sendiri yang biayain ya. Itu terserah gitu. Terserah lu. Oh, lu katanya ditinggal tunangan, Jay? Enggak. Sekarang gua udah punya yang baru sih. Oh ya, lu kan misalnya datang dari Jakarta itu kan harus dikurung dulu 14 hari tuh. Lu udah lulus belum? Jujur nih, gua waktu pulang kemarin, gua kan naik elep tuh. Kemarin belum ada PSBB sih, belum ada kayak sekarang tuh. Kemarin masih bebas. Gue dari Jakarta tuh jam 10 pagi. Gue kan dari Jakarta bawa skate dibawa ke mobil semuanya. Gue dari Jakarta pas sampai Kuningan jam 4 tuh. Gue nekat langsung ke main skate gitu. Main skate langsung. Emang namanya kan juga hobi gitu ya. Hobi kan udah kenal waktu gitu. Ya karena diri kita sendiri tuh udah terdoktrin untuk untuk melakukan hobi kita gitu. Hobi, jadi kalau boleh bahasanya tuh hobi mengalahkan logika. Ya jadi semakin besar gitu, kita kan udah lulus nih ya. Buat kalian juga yang baru lulus, selamat menjadi pengangguran sementara mudah-mudahan selamat menjadi pengangguran. Kalian bakalan ngerasain gimana kerasnya hidup gitu, kebimbangan tentang kedewasaan itu. Jadi kalau nggak bener-bener kuat, lu pasti down lah. Tapi percaya sih gua, lu pasti kuat sih. Tentang dewasa itu gak enak coy. Bener. Dewasa itu rasa sakit, tentang lo kehilangan semuanya kehilangan. Sumpah gua kehilangan waktu, kehilangan seseorang. Tapi semua pasti ada balasannya sih. Gua kehilangan sesuatu, langsung ada balasannya. Kehidupan itu menurut gue nih, kehidupan itu kayak petualangan. Lo
menyusuri hutan-hutan gitu. Mm. Kalau bahasa sininya leuweung. Menyusuri hutan-hutan gitu, lu belusukan ke hutan, ke sana ke sini, lu nemu apa, nemu ini, nemu itu, nemu hewan itu. Kalau hewan di kehidupan itu namanya problem, masalah. Jadi lu harus berani, lu harus berani menghadapi semuanya. Terus kayak survival Iya, game gitu. kalau game ke survival, jadi Iya. bertahan hidup. Siap. Jadi tentang kedewasaan itu Benar. dewasa itu enak sih. Jadi jujur pas pertama gua alamin yang paling gua rasain gitu pas baru lulus, gua kan baru lulus langsung ikut kerja gitu, maksudnya ikut kerja sama saudara lah. Karena kalau kalian lulus terus ya walaupun kalian mau kuliah gitu, misalnya kalian mau kuliah tapi ada waktu kosong tuh, jangan disia-siain, karena dengan bergaulnya kita sama orang-orang yang bekerja nanti di kemudian hari insya Allah ya kan kalian juga kuliah nggak bakal tentu di situ kan, maksudnya ya kuliah cuma kita mencari ilmu, terus mencari basic, mencari skill gitu. nggak semuanya. Kadang-kadang emang lu misalnya kuliah di jurusan informatika atau kuliah di jurusan keguruan gitu, nggak semuanya jadi guru bro. Bener. Nggak semuanya jadi guru, itu cuma kayak gimana ya, ilmu tambahan dan ya kalau menurut lu kuliah wajib nggak? Kalau menurut gue sih kuliah itu wajib gak wajib gimana orangnya gitu. Kan kuliah itu membutuhkan biaya yang besar juga. Jadi kuliah itu gimana background keluarga lu, gimana ekonomi lu nya gitu. Tapi kalau lu nih yang misalnya nih, mohon maaf sebelumnya, kalau lu dengan keadaan ekonomi ke bawah gitu, tapi lu punya prestasi bagus, skill bagus, lu pasti bisa dah. Pasti bisa. Gue juga kuliah, gue prestasi apa coba? Abang gua prestasi apa? Gua bukan, ya bisa dibilang bukan orang bener gitu, maksudnya bener dalam akhlak yang emang bener gitu. Gue pas masuk kepilih ke jurusan PAI, sumpah gue sok banget anjir. Gimana ya, gue ngerasa diri gue tuh kayak yang paling hitam gitu, maksudnya hitam tuh kelam gitu. Gue kayak ngelihat ke kehidupan yang sekarang gue ada di lingkungan itu, ngerasa minder gitu. Tapi ya lu jangan terlalu larut dalam keadaan yang seperti itu. Gue juga mulai introspeksi diri lah. Ya yang udah mah udah, sekarang udah kayak dulu lagi. Sekarang juga gue perhatiin lihat Instagram, lihat sosial media teman-teman gue gitu, yang sekarang cuma jadi penonton story. Jadi gue perhatiin semakin kesini udah mulai sibuk buat kehidupannya masing-masing gitu. Buat tujuannya masing-masing. Dan ya gue juga ya udahlah, mungkin hukum alam, karena ya kita mau bertahan hidup. Survival. Jadi di sini kan kita lagi ngobrol santai gitu, saling sharing aja. Sharing ataupun gitu. Misalnya kalian ada yang lebih berilmu daripada kita gitu, kalian boleh komen di bawah. Boleh gitu. Tapi serius loh, gua kan udah kerja nih, lu kuliah. Kita kan bisa saling tukar pikiran gitu, gimana kerja, gimana kuliah, jadi gitu. Intinya kalau kalian mau lulus sekolah, mau kerja, perbanyak bergaul sama orang yang bekerja gitu. Nggak apa-apa misalnya lu diajak kerja dengan gaji yang katakanlah kurang, nggak apa-apa, karena di situ juga kalian akan terlatih skill kalian gitu. Jadi semuanya itu merangkak. Jadi misalnya di saat lu nggak ada lagi kerjaan, lu kan ada banyak teman-teman yang kerja, pasti adalah yang suka minta sini bantuin atau gimana. Karena gue juga waktu SMA gitu Jay, gue udah mulai kerja sampingan gitu. gue tahu tuh kerja sampingan dia, gue yang nemenin dia, gue yang ngasih rokok. Sama dia ngerokok mulu. Dari mulai apa ya, lu pernah bisnis supa. Coba tuh jamur mushroom anjay. Gue juga jujur pertama emang ya bantuin gini, ya lama-lama terbentuklah diri sendiri gitu, maksudnya gue harus kerja nih walaupun masih sekolah. Ini buat termotivasi aja buat ke kalian gitu. Gue itu ngebiasain setiap libur semester ikut kerja sama orang lain, gak mikir gajinya berapa, gak mikir ini kerjanya apa gimana, yang penting lu nurutin apa kata si bos gitu. Ya pokoknya enak lah kalau lu punya barang hasil dari uang sendiri. Bener, enak banget tuh. Jadi keringetnya kerasa tuh. Kerasa banget. Oke, mungkin cukup segini aja sharing kita gitu, ngobrol santai kita. Ya di sini kita bukan menggurui gitu, cuma ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa dan semuanya itu dikontenin. Intinya YouTube gua harus upload terus gitu. Gua salah satu orang yang support YouTube-nya dia. Anjas. Dan ya gue Yana Supriyana cabut guys. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Yana Supriyana, teman gue nih.